langsung invite. Nah itu udah terekam, itu bisa. Halo, selamat siang kawan-kawan semua yang hadir pada kesempatan Policy Talk kali ini. Policy Talk kali ini kita akan mengulas tentang perempuan dan perhutanan sosial yang akan saya pandu dengan pembicara adalah Bu Nisa Wargadipura. Nampaknya belum bergabung, saya coba ulangi coba. Coba undang Bu Nisa kembali. Mudah-mudahan lancar. Karena tadi beliau mengatakan di Garut sedang hujan deras gitu. Mudah-mudahan bisa bergabung Bu Nisa, karena tadi Bu Nisa bilang hujan deras, mudah-mudahan nggak termasalah dengan koneksinya. Oke, ini udah tersambung dengan Bu Nisa. Halo Bu Nisa, Assalamualaikum. Ya, halo Mas Anto, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, baik Bu Nisa. Bu Nisa, ini tadi katanya lagi hujan deras di sana ya? Iya, hujan deras. Ini hujan badai malahan. Wah, mudah-mudahan nggak terganggu koneksinya ya. Ya, bisa kita lancar diskusi pada sore hari ini, Bu Nisa. Sebelumnya kami di Indonesian Institute mengucapkan terima kasih untuk Bu Nisa Wargadipura yang telah berkenan untuk hadir dalam diskusi live Instagram kami nih Bu Nisa, namanya Policy Talk. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita akan masih terkait dengan apa yang sebelumnya kami ke Garut ketemu Bu Nisa nih, perempuan dan perhutanan sosial nih. Ini memang menjadi sebuah tema yang kami angkat karena juga bagian dari diseminasi hasil penelitian kami, yaitu terkait dengan partisipasi perempuan dalam program perhutanan sosial di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, yang didukung oleh pemerintah Australia melalui skema hibah alumni yang diadministrasikan oleh Australia Award di Indonesia. Nah, Bu Nisa, bolehkah kami memaparkan terlebih dahulu gitu Bu Nisa? Silakan. Terkait apa? Tentu saja Mas Anto. Siap. Iya Bu Nisa, jadi temuan hasil riset kami di Indonesian Institute terkait dengan partisipasi perempuan dalam program perhutanan sosial di Kabupaten Garut, ada beberapa hal yang kami soroti seperti itu ya. Jadi salah satu temuannya adalah terkait dengan implementasi program perhutanan sosial itu sendiri gitu. Khususnya ya, kami melihat bahwa di dalam
program ini ada beberapa tantangan gitu. Pertama, dalam aspek komunikasi kami melihat ada persoalan komunikasi ya dari leading sektor, yaitu dari KLHK, yang dinilai belum cukup responsif dan proaktif dalam menindaklanjuti kolaborasi dan sinergi maupun dengan KL lain dan juga pemerintah daerah dan bahkan dengan pemangku kepentingan lainnya. Nah, tantangan lain dari komunikasi ini juga kalau kita mau tarik lebih jauh lagi adalah ketika kita bicara tentang hubungan pusat dan daerah, ini yang juga masih menjadi tantangan. Nah, terus kemudian di Pokja sendiri, di kelompok kerja sendiri, di tingkat nasional ada, tapi tingkat daerah nih masih belum ada gitu, dan ini menjadi juga tantangan juga yang kami lihat. Kemudian di sisi sumber daya, kami melihat banyak tantangan yang kami temukan gitu Bu Nisa, terkait dengan implementasi program perhutanan sosial, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya dari pendampingnya seperti itu, dan juga terbatasan akses modal untuk KTH dan juga teknologi dan serta sarana prasarana. Begitu juga kami melihat masih belum adanya ekosistem yang kondusif ya dari hulu ke hilir terkait dengan bagaimana KTH ini bisa berkembang gitu ya ke depannya gitu ya. Nah, hal ini juga kami lihat ya, balik lagi, sumber daya itu kan juga butuh komunikasi di awal. Nah, karena komunikasi yang kurang intens gitu ya, belum juga cukup optimal lah ya, itu juga belum dapat mengikat kolaborasi yang cukup luas gitu. Padahal kalau kita ketahui di desa sendiri gitu ya, ada BUMDes, ada koperasi, itu juga harusnya bisa seiring berjalan gitu ya dengan KTH, manfaatkan program perhutanan sosial yang baik ini sehingga bisa optimal. Nah, sumber daya yang masih menjadi tantangan itu mungkin bisa jadi dapat terjawab gitu ketika memang ada kolaborasi dan sumber daya ini bisa berjalan gitu. Kayak tadi untuk menjawab tentang bagaimana akses modal itu bisa lewat BUMDes maupun dengan koperasi. Nah, kami juga melihat juga di sini yang cukup menarik, di dalam sumber daya manusia, khususnya misalkan pendamping gitu ataupun dari pemangku kebijakan, itu belum memiliki perspektif gender. Yang ini nanti akan dijawab oleh ataupun kita sharing gitu ya, dengan Bu Nisa khususnya gitu ya, tentang pentingnya perspektif gender dalam program perhutanan sosial ini gitu. Nah, selain dengan sumber daya, kami juga menemukan dalam proses implementasi kebijakan ini ada problem di variabel disposisi atau sikap yang itu ditemui ketika kita melihat di antara para pemangku kebijakan itu belum memiliki kesamaan pandangan gitu terkait dengan implementasi dari program ini, maupun bagaimana melihat gender gitu ya, gender dalam proses berjalannya perhutanan sosial. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah dalam implementasi kebijakan kami melihat struktur birokrasi yang masih panjang, terus proseduralnya juga untuk mengajukan SK ini menjadi tantangan bagi KTH. Satu lagi yang ini sangat penting juga dari hasil penelitian kami adalah terkait dengan bagaimana keterlibatan perempuan dalam program perhutanan sosial. Walaupun kalau kami melihat secara umum esensi dari program perhutanan sosial itu sangat baik gitu. Namun permasalahannya adalah di sisi partisipasi perempuan itu sendiri ya dari program perhutanan sosial itu yang masih belum optimal lah, belum optimal untuk terlibat gitu ya secara baik gitu. Nah, tantangannya adalah kami melihat keterlibatan dalam proses bagaimana proses di dalam kelompok tani itu sendiri itu juga masih belum optimal. Terus juga terkait dengan masih adanya budaya patriarki di Indonesia itu yang cukup kental, itu juga yang akhirnya menjadi tantangan. Nah, kami melihat hal-hal itu ya yang menjadi
tantangan dari bagaimana meningkatkan partisipasi perempuan dalam perhutanan sosial, dan ini kami melihatnya perlu ada kolaborasi bersama dari multi pihak, bukan hanya dari pemangku kebijakan, tapi juga dari akademisi maupun dari kelompok masyarakat sipil. Itu juga untuk bagaimana mendorong hal ini. Nah, itu sih Bu Nisa yang kami temui ya di dalam temuan ini gitu ya. Kalau untuk rekomendasi, ada beberapa rekomendasi yang sekiranya kami coba dorong, misalkan seperti mendorong KLHK untuk meningkatkan intensitas koordinasi dan komunikasinya supaya lebih baik sebagai leading sektor. Terus bagaimana mendukung ekosistem yang lebih kondusif gitu ya bagi KTH yang khususnya mendapatkan SK di perhutanan sosial. Terus kemudian adalah menyederhanakan birokrasi yang ini masih menjadi tantangan juga, dan juga bagaimana mendorong inisiatif dari pemangku kebijakan untuk memiliki proaktif lah ya, minimal bukan hanya menunggu saja gitu dari KLHK gitu. Nah, untuk aspek partisipasi perempuan adalah mendorong KTH melibatkan perempuan secara lebih bermakna dan juga memberikan kesempatan. Nah, itu sih Bu Nisa yang temuan dan rekomendasi kami. Nah, mungkin Bu Nisa sebagai praktisi nih dan juga ahli gitu ya, ini mungkin bisa nggak segitunya Mas Anto. Oke. Terima kasih Mas Anto atas paparan hasil penelitian hasil penelitian The Indonesia Institute ya yang dilakukan di Kamojang Hejo. Perlu diketahui tapi sebentar saya mengucapkan terima kasih nih untuk teman-teman yang sudah bergabung ya. Ada Gun 602 itu dari Medan, itu jauh sekali dari Siantar ya. Ada Dadan Wirahadikusuma, halo Dan, Neng Pira, ada Kang Arif, ya, ada Kang Asep. Ini Dr. Asep kumpul nih di sini. Senang sekali ada Kak Leli. Iya, Kak Leli juga dari Sumatera Utara juga. Terima kasih sudah hadir semuanya. Baik, begini Mas Anto, perhutanan sosial itu kan peluang ya, peluang besar buat kita, terutama buat perempuan. Ya, dari luasan-luasan hutan, salah satunya yang ada di Garut ya, itu kan Kamojang Hejo adalah kelompok tani perempuan, kelompok tani hutan perempuan Kamojang Hejo adalah salah satu kelompok tani ya yang percaya diri, ya, yang percaya diri banget untuk mengajukan perhutanan sosial, terkhusus di wilayah KHDPK begitu ya. Kita tahu sendiri bahwa mengajukan PS itu seperti apa ya? Seperti sesuatu yang sebenarnya tidak memungkinkan untuk kita dapatkan gitu ya. Ada banyak sekali birokrasi yang harus kita lewati. Belum di internalnya, di eksternalnya aja itu menjadi tantangan tersendiri, betul kata Mas Anto. Belum selesai Kamojang Hejo ini berjuang begitu ya, bukan persoalan pada tataran pengorganisasian, kolaborasi, pada akses SK aja itu sesuatu yang membuat kami kemudian harus terus-terusan mengontak ya, mengontak, kemudian berjaringan dengan teman-teman yang lain untuk sama-sama ayo dong bantu kami begitu ya, terutama teman-teman Jakarta untuk menghubungi atau untuk lebih mempercepat penurunan SK ini. Itu saja sebenarnya sudah menjadi tantangan yang luar biasa buat Kamojang Hejo. Nah, Kamojang Hejo ini adalah sekelompok orang ya, petani yang sudah
puluhan tahun ya, puluhan tahun mengurus lahan garapannya, yang lahan garapannya itu diklaim oleh perhutani gitu ya. Padahal itu sebenarnya sudah digarap puluhan tahun begitu. Dan yang paling mengerikan tentu saja itu harus berbayar sewa ya ke perhutani. Nah, bulan ini adalah bulan yang harus kembali membayar sewa kepada perhutani begitu. Ini juga kemudian karena kami sudah mengajukan ke mana? Mengajukan ke Direktorat PKPS, penyiapan kawasan perhutanan sosial, akhirnya kami juga sedikit menahan diri untuk tidak membayarkan sewa ya, teman-teman, untuk tidak membayarkan sewa kepada perhutani. Jangankan membicarakan tentang bagaimana patriarki itu berlangsung sangat kuat sekali di dalam pengurusan pengajuan perhutanan sosial yang didominasi oleh laki-laki begitu ya. Ketidakpercayaan terhadap perempuan juga begitu sangat kuat, begitu sangat kental kalau tidak diperlihatkan di dalam organisasinya itu sendiri gitu ya. Kamojang Hejo terus-terusan melakukan penguatan di internal Kamojang Hejo sendiri, memperlihatkan bahwa kami ini bergabung, kami ini bersuara begitu ya, kami ini mengajukan dengan sesuai dengan birokrasi, mengajukan apa, untuk mendapatkan SK itu sesuai dengan format yang telah dibuat oleh para pemangku kebijakan di KLHK begitu ya, mulai dari surat permohonan kepala desa begitu, kemudian mengajukan ada seperangkat administrasi yang harus diurus oleh petani-petani perempuan. Dan tahukah Kang Anto bahwa petani-petani perempuan ini adalah petani-petani yang setiap harinya bekerja, pekerjaannya adalah bekerja di hutan begitu ya, yang mempunyai tanggung jawab dituntut oleh perhutani untuk menghijaukan gunung ini gitu ya. Kalau tidak ditanam, kalau tidak dihijaukan, itu menjadi masalah begitu ya. Sehingga, dan saya percaya bahwa 85% yang mengelola lahan garapan di Kamojang Hejo yang diajukan oleh kami itu adalah pengelolanya adalah penggarapnya adalah petani perempuan begitu. Nah, format-format yang kemudian kami harus isi sampai kepada kemudian harus terbentuknya Kamojang Hejo harus mendapatkan referensi dari kepala desa, itu juga bukan sesuatu yang gampang begitu ya. Pendekatan terhadap kepala desa, pendekatan terhadap tokoh-tokoh, itu juga waktunya cukup lama begitu ya. Tantangan-tantangan untuk orang-orang atau perempuan-perempuan yang selama ini jauh sekali dari akses komunikasi dengan para pemangku kebijakan itu di desa ya, di desa, di kampung aja itu bukan sedikit kesulitan karena mana bisa perempuan berorganisasi pada saat ini begitu ya. Perempuan-perempuan ini hanya karena kekomporin aja sama teknisa yang selama ini memang konsisten terhadap isu-isu perempuan, sehingga dengan pengorganisasian yang cukup kuat akhirnya terbuka kesadaran bahwa ini adalah kepentingan bersama begitu. Kemudian setelah menghimpun seluruh prosedur yang diminta begitu ya, dan yang paling berat itu adalah peta dari pengajuan PS itu sendiri ya. Itu kami ini deg-degan juga ketika mengajukan peta. Apakah peta ini ada PS-nya?
ya, ada objek PS-nya atau tidak gitu. Itu juga jalan tersendiri, Mas Anto. Kami kesulitan untuk menemukan kemana nih peta ini kami dapatkan. Ya, itu apa artinya bahwa kita harus mendapatkan akses PIAPS ya, dan akhirnya kita mendapatkan itu begitu. Kemudian ternyata dan alhamdulillah itu adalah salah satu peta kami. Peta kami juga akhirnya setelah begini, maksudnya setelah semua prosedur dari mulai rapat anggota, dari mulai kesadaran bahwa kita harus berorganisasi, kemudian disahkan oleh kepala desa, mengontak kepala desa begitu ya, untuk bersama menemukan apa bersama bergabung dengan kita bahwa kita benar-benar ada gitu ya. Itu juga adalah jalan yang membuat kami terengah-engah juga begitu. Sesuatu yang sebenarnya impossible buat kelompok tani perempuan untuk mengajukan menjadi satu kelompok tani. Bertemu dengan Pokja juga adalah jalan yang lain, adalah jalan yang berat juga begitu ya, untuk kami yang dari kampung harus bertemu dengan Pokja. Kalau jaringannya tidak kuat nggak akan ketemu itu begitu ya. Ketemu dengan The Indonesia Institute juga dari nun jauh dari pelosok, dari Kamojang, bertemu kemudian ke Jakarta. Itu sesuatu yang kemudian kita harus berangkat ke Jakarta begitu ya. Menurut saya ini adalah sebuah rute perjalanan yang berat juga. Bertemu kemudian menghadapi, bayangkan kelompok tani bertemu dengan direktur ya, direktur PKPS juga adalah datang ke KLHK. Itu juga adalah sesuatu yang tidak memungkinkan. Dari Garut harus ke Jakarta, menyerahkan sebundel rekapitulasi data, penggarap, kemudian ditandatangani oleh pihak KLHK. Itu juga jalur yang membuat kami itu, ya Tuhan, ini harusnya negara yang turun kepada kami, bukan kami yang datang ke negara begitu ya. Itu juga membuat satu buah perjalanan yang membuat kelompok-kelompok yang lain, masyarakat yang lain belum tentu mempunyai kemampuan sampai di sana, Mas Anto. Nah, jadi jangankan pada situasi kolaborasi dengan pemerintah daerahnya juga sebenarnya harus datang kepada kami gitu, menanyakan. Karena kan sudah dipegang nih ya, peta KHDPK atau peta PIAPS itu harusnya kalau memang pemerintahnya aware, itu harusnya datang kepada kami, mendata kami. Itu yang paling memungkinkan supaya masyarakat tahu. Ini kan akhirnya pendamping juga yang mempunyai inisiasi sampai datang ke Direktorat PKPS itu. Dan persoalan administrasi aja sebenarnya itu adalah rute yang tidak gampang diselesaikan dalam satu hari gitu ya. Itu harus diselesaikan berbulan-bulan begitu. Dan itu adalah sebenarnya dalam kerangka yang paling tidak adil terhadap perempuan ya. Terhadap perempuan, semua perempuan di Indonesia, semua perempuan yang mempunyai kesempatan untuk mengakses PS gitu ya. Itu rasa-rasanya jauh api dari panggang gitu ya, untuk mendapatkan legalitas dari lahan garapan ini melalui perhutanan sosial itu sendiri begitu. Jadi di dalam perjalanan pengajuan PS-nya sendiri itu, saya pikir itu adalah jalan sendiri begitu. Ya, kita masih bisa bertemu dengan para pemerintah desa dengan gampang gitu. Tetapi itu pun buat perempuan adalah sesuatu yang tidak memungkinkan begitu, kecuali kalau pendampingnya yang sangat kuat, mempunyai daya tawar yang tinggi, daya tawar yang tinggi baru dia akan terbentuk. Dan yang paling penting ini adalah bagaimana mengakses informasi.
Perempuan itu membutuhkan akses informasi terhadap bahwa ini ada objek-objek perhutanan sosial. Itu tidak sampai. Ya, itu tidak sampai utama pada petani perempuan. Petani perempuan yang usianya sudah, ya paling muda itu mungkin 30 tahun ya. Yang ya 30 tahun belum tentu juga mampu mengakses gadget, mengakses gadget yang isinya tentang perhutanan sosial begitu. Nggak akan tahu mereka begitu. Begitu Mas Anto sampai di sana. Oke, siap Bu Nisa. Memang itu kendalanya yang kita juga temui di hasil penelitian kami, dan juga terkonfirmasi tadi apa yang disampaikan oleh Bu Nisa ya, terkait bagaimana prosedur dan struktur, bahkan sampai bagaimana para pemangku kebijakan yang dinilai kurang ramah gitu ya terhadap posisi perempuan. Nah, tapi yang menariknya Bu Nisa, saya teringat nih dengan waktu kita wawancara di Garut ini Bu Nisa. Bu Nisa pernah sampaikan sebenarnya tentang pentingnya perempuan, peranan perempuan dalam perhutanan sosial, bahkan untuk lingkungan khususnya di kehutanan. Mungkin Bu Nisa bisa sampaikan di sini dalam diskusi pada sore hari ini. Sebenarnya tadi ya, ketika kita bicara tentang tahun ini ada tantangan gitu ya terkait dengan implementasi program perhutanan sosial dan khususnya bagi perempuan itu. Nah, tapi Bu Nisa dengan Kamojang Hejo ini dalam tanda kutip itu, ini kok ngotot banget gini, ngotot banget ini untuk memperjuangkan Kamojang Hejo. Artinya sebenarnya ada sesuatu hal yang penting gitu dari Bu Nisa yang Bu Nisa perjuangkan. Kenapa perempuan itu penting berperan dalam proses melindungi lingkungan, menyiapkan lingkungan untuk masa depan gitu. Mungkin ada perjuangan, sisi perjuangan apa yang Bu Nisa perjuangkan gitu untuk bagi perempuan. Saya sejak menjadi aktivis itu sejak muda memang selalu bersentuhan dengan konflik-konflik agraria begitu ya. Utama saya akan bekerja ya bersama perempuan-perempuan untuk memperjuangkan hak garap itu gitu. Sejak zamannya Soeharto sampai saat ini. Tentu saja itu menjadi ekosistem kehidupan saya Mas Anto. Nah, Kamojang Hejo ini sendiri adalah dia memasuki ranah kebijakan baru bernama perhutanan sosial. Dan Kamojang Hejo ini adalah dia mengurus, dia tinggal melakukan pengelolaan, bekerja di wilayah hutan. Ya, jelas dia di wilayah hutan produksi yang berada di wilayah Hulu, Cimanuk, dan Cisanggarung. Nah, saya ini kan bagaimanapun juga expert di pemulihan ekologi, begitu kan, Mas Anto. Nah, Kamojang Hejo ini adalah salah satu yang semua pengelolaan lahan garapannya yang mengajukan adalah perempuan. Dan bukan hanya di kelompok Kamojang Hejo, karena perempuan ini secara alami dia terikat dengan alam. Ya, dia terikat dengan keluarga. Keluarga harus terpenuhi makannya. Maka keluarga harus terpenuhi makannya, kesehatannya, kesehatan lingkungannya, keselamatan wilayahnya, keselamatan airnya. Itu salah satu caranya adalah dengan mengelola wilayah hutan itu, ya, wilayah hutan yang kalau di Kamojang Hejo itu tentu saja yang sebagai hulunya Sungai Cimanuk dan Cisanggarung, itu menjadi poin penting buat kami gitu. Dia tidak menghidupi keluarganya saja, tapi menghidupi sosial lingkungan di lingkungan terbesarnya. Dia berbasis landscape gitu ya, landscape-nya. Jadi itu sambung menyambung menjadi satu kawasan yang seperti circle begitu ya, yang tidak bisa itu menjadi tanggung jawab dia gitu. Sehingga
Kemudian apa yang ditanam oleh petani-petani ini lebih banyak adalah pohon-pohon yang sudah tinggi-tinggi begitu ya. Ketika kami melakukan pemetaan tanaman apa saja yang ditanam oleh teman-teman perempuan sebagai bagian dari keterikatan alam, keterikatan dia dengan alam dan keluarga serta lingkungannya adalah bagaimana dia membangun, bagaimana dia menanam pohon kopi, pohon nangka, kemudian kami melakukan pemetaan di masing-masing anggota, pohon-pohon endemik ya, seperti ada banyak pohon endemik yang sebenarnya hancur. Tetapi bahwa si perempuan ini terikat pada daya ekonominya ya, ekonomi keluarganya, itu juga menjadi satu kekhasan tersendiri terhadap kelompok petani perempuan hutan Kamojang Hejo ini. Jadi intinya bahwa keterikatan perempuan dan alam dengan alam ini adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kenapa kami mengajukan perhutanan sosial secara resmi ke KLHK ini? Tapi sekali lagi bahwa ini sulit banget. Ini adalah seperti jauh api dari panggang begitu loh, Mas Anto. Sampai sekarang memang terjalin komunikasi dengan direktur PKPS, tetapi belum ada hilal gitu ya, belum ada hilal. Walaupun kami tidak berangkat ke Jakarta dengan cara-cara lama, tetapi kami berangkat dengan cara-cara baru seperti terus melakukan pertemuan. Kami akhirnya menjadi sekolah perempuan, mampu membangun sekolah perempuan. Ya, paling tidak komunikasi antar anggota sangat kuat untuk saling menguatkan bahwa kita hari ini sedang berjuang untuk memperjuangkan perhutanan sosial, memakai media sosial ya, memakai banyak cara untuk memperlihatkan bahwa kita sedang membangun kekuatan begitu. Begitu Mas Anto. Iya, terima kasih Bu Nisa. Bagi kawan-kawan yang hadir gitu ya di dalam kesempatan sore hari ini juga bisa memberikan pertanyaan dan juga mungkin pernyataan juga mungkin bisa ditulis di kolom komentar yang nanti juga bisa ditunjukkan kepada saya ataupun juga dengan Bu Nisa gitu ya, terkait dengan perempuan dan juga perhutanan sosial. Nah, mungkin kalau belum ada ya, saya belum melihat dari kolom komentar. Menarik tadi terakhir yang disampaikan oleh Bu Nisa gitu ya. Memang kalau dikaitkan dengan tadi kan kita kalau tadi Bu Nisa menganalogikan ada dari tantangannya dari faktor di eksternal maupun juga di internal gitu ya, terkait dengan bagaimana partisipasi perempuan itu. Kalau dari eksternal itu kan yang seperti tadi Bu Nisa sampaikan, ada aturan, ada prosedur maupun dari pemangku kebijakan yang belum ramah gitu ya terhadap perempuan. Terus juga di sisi lain di internal juga butuh untuk juga secara keorganisasian untuk mengaktifkan gitu. Mungkin tadi Bu Nisa sampaikan perlu ada sekolah dalam tanda kutip sekolah kader nih, sekolah kader perempuan gitu ya, untuk memperjuangkan perhutanan sosial gitu. Nah, apakah memang tantangan seperti apa sih Bu gitu? Kan ya memang kalau tadi Bu Nisa sampaikan, misalkan contohnya di Kamojang Hejo kan anggotanya adalah para perempuan, kebanyakan perempuan di sana. Nah, tapi kan mereka bukan hanya mengurus lahan gitu, tapi mereka juga mengurus di keluarga gitu kan. Nah, tantangan-tantangan seperti apa sih Bu untuk yang di keorganisasian dan juga bagaimana Bu Nisa memperkuat keorganisasian itu gitu? Pendekatan saya sangat masuk akal, berusaha untuk diterima oleh anggota ya. Pendekatan kami para pendamping begitu ya. Pendekatan ini adalah pendekatan yang sangat dekat sekali dengan mereka.
Salah satu contohnya adalah dibenturkan dengan yang pertama, dengan lingkungan mereka sendiri, bahwa lingkungan kita tuh sudah rusak. Mau apa kita? Ini banyak sekali yang tergantung, karena ini kan hulu ya, hulu sungai ya, hulu sungai Cimanuk dan Cisanggarung begitu. Apa namanya? Jadi yang dekat ini banyak sekali yang terhubung dengan hulu sungai kita begitu. Artinya bahwa itu juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi bagaimana tanggung jawab kita itu terhadap lingkungan yang di bawah, di hilir, ya, di hilir. Ya satu-satunya cara adalah tetap menanam, bukan? Ya itu yang pertama. Jadi mari kita menanam, karena menanam itu penting untuk supaya kita sama-sama saling menguntungkan, begitu ya. Kemudian yang kedua, hal-hal yang dekat dengan kehidupan mereka. Mereka ini kan seluruh sistem kehidupan pangan ya, seluruh kehidupan pangan itu bukan hanya di Kamojang Hejo saja, tetapi pada umumnya keluarga di Indonesia itu sudah sangat porak-poranda, sudah sangat carut-marut begitu ya. Kita pada saat ini sedang berhadapan langsung dengan revolusi hijau. Ya, revolusi hijau adalah pangkal utama dari kerusakan-kerusakan pada reproduksi perempuan. Ya, reproduksi perempuan jika tidak kuat ya, itu akan berdampak kepada generasi-generasi selanjutnya. Salah satu contohnya apa begitu ya? Bagaimana perempuan melahirkan tidak mempunyai kemampuan untuk melahirkan secara normal. Kenapa? Karena tanaman kita selalu yang ditanam selalu monokultur, ya, tidak polikultur. Sementara tubuh perempuan itu membutuhkan polikultur untuk polikultur untuk terpenuhinya keanekaragaman pangan. Ya, jadi keanekaragaman hayati itu berdampak kuat sekali terhadap keanekaragaman pangan yang dibutuhkan oleh perempuan. Ya, itu seperti begini. Kami melihat perempuan-perempuan di Kamojang Hejo ini pada situasi memakan makanan yang dipenuhi di mana tanamannya itu dengan memakai pestisida, NPK gitu, dan itu berbahaya terhadap reproduksi perempuan. Kemudian sekolah ini juga membangun kesadaran bahwa tanaman-tanaman lokal lah yang kemudian akan mengurangi ya, akan memberikan dampak yang kuat terhadap tubuh perempuan itu sendiri, serta akan berdampak kuat terhadap biaya-biaya eksternal yang dikeluarkan ya, input eksternal yang akan memberikan pengurangan beban biaya di dalam pertanian begitu ya. Contoh, ngapain kita menanam kentang kalau kentang sendiri itu yang sudah disadari bahwa yang melakukan yang mengendalikan harga itu adalah kapital begitu ya. Kenapa kita tidak menanam oyong saja gitu? Wong oyong itu lebih keren loh daripada kentang ya. Kemudian kenapa kita tidak menanam cabai bendot aja? Cabai gendot itu loh yang besar-besar ya. Dan cabai gendot juga ketika mahal, cabai gendot itu ditanam di bawah pohon. Jadi dia bisa di bawah naungan. Sangat bagus sekali di bawah naungan. Daripada kita harus menanam cabai merah yang input eksternalnya sangat besar, sangat mahal begitu ya. Itu dieksplorasi ya oleh Kamojang Hejo. Kemudian kenapa kita harus memakan apel sementara pisang, berbagai macam pisang kita dapat menanamnya ya. Kita mempunyai pisang raja, kita mempunyai pisang nangka, ada banyak sekali jenis
pisang di Kamojang ya, kalau kita melihat peta. Nah, itu pendekatan yang penting, yang masuk akal begitu ya, yang harus menjadi sekolah bagi sekolah perempuan Kamojang Hejo ini, Mas Anto. Jadi pendekatannya adalah pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, didekatkan sekali dengan cara-cara yang mudah, dengan cara-cara yang masuk akal. Begitu, Mas Anto. Ya, terima kasih Bu Nisa. Memang penting itu untuk bagaimana memberikan kesadaran dan juga pemahaman gitu ya, bersama gitu ya. Terutama kalau misalkan ini perjuangan Bu Nisa nih di KTH Kamojang Hejo nih, bagi perempuan-perempuan di sana, bagaimana menerapkan pertanian yang itu juga bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk alam dan juga masa depan gitu kan. Nah, ini ada komentar dari Bu Leli Zailani yang menyatakan, saya bisa merasakan spirit, dinamika, dan tahu apa tantangan dan perjuangan yang dilakukan Teh Nisa dan kawan-kawan untuk mendapatkan lahan PS tersebut. Nah, dan ya, kalau buat kawan-kawan ataupun Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan sore hari ini bisa bertanya juga gitu ya, ataupun membuat pernyataan gitu ya, terutama terkait dengan perempuan dan perhutanan sosial. Nah, yang menarik bahwa sebenarnya dari sini kita juga melihat bahwa sebenarnya penting gitu bagi kita bersama gitu, bahwa program ini bukan kami gitu ya yang melakukan penelitian gitu ya, riset ini melihat bahwa apalagi bertemu dengan Bu Nisa gitu, bukan hanya yang tadinya awam gitu ya melihat perhutanan gitu ya dan juga partisipasi perempuan, tapi ternyata ketika melihat oh ini penting juga gitu bagi perempuan, dan juga tadi apa yang disampaikan Bu Nisa gitu, bukan hanya sekedar untuk sisi ekonominya aja, tapi juga bagi kesehatan, bagi masa depan, lingkungan gitu kan, itu penting juga. Dan perempuan itu menjadi tokoh pentingnya di situ. Bagaimana perempuan juga bisa melakukan peran-peran penting di sana gitu. Yang tadinya kami atau orang awam berpikir mungkin perempuan hanya di bagian tertentu gitu, mengurus hutan gitu. Tapi ternyata kalau kita melihat di Kamojang Hejo, anggotanya perempuan itu ternyata luar biasa gitu. Apalagi tadi Bu Nisa sampaikan gitu kan, banyak peran-peran perempuan di sana yang sangat penting. Nah, belum ada lagi pertanyaan atau pernyataan dari kawan-kawan. Nah, ini Bu Nisa terkait dengan dari bagaimana tadi ya, ketika kita berbicara tentang posisi perempuan di kelompok tani hutan, khususnya Bu Nisa tadi mencontohkan di Kamojang Hejo. Nah, ke depan ini kira-kira seperti apa Bu Nisa terkait dengan seharusnya nih program perhutanan sosial yang ya secara manfaat cukup baik gitu ya. Ke depan itu seharusnya seperti apa sih Bu Nisa, rekomendasi ke depannya gitu dari Bu Nisa, agar ini bisa pertama ramah terhadap perempuan, dan juga ini bisa memberdayakan juga gitu, dan juga berjalan cukup baik, karena kan tadi ada tantangan-tantangan yang kita ketahui ya tadi ketika di awal diskusi ini, penelitian kami di Indonesian Institute dan juga yang bekerja sama dengan Yayasan Al-Misbat dan juga didukung oleh Australian Award, itu juga menemukan banyak hal gitu yang menjadi tantangan dalam proses implementasinya. Dan juga Bu Nisa juga menambahkan, ini juga terkait dengan perempuan juga tidak terlalu ramah gitu. Nah, ke depan kira-kira seperti apa Bu Nisa? Ya, semua kebijakan pemerintah ini hampir maskulin ya. Jadi lebih pada femininnya tidak ada begitu ya. Rendah sekali ya, rendah sekali. Keberpihakan terhadap perempuan itu satu jalan yang harus diperjuangkan dengan sangat ya. Kaleli adalah salah satu tokoh
perempuan yang menjadi guru juga buat saya ya, yang itu mengurus ya, mengurus di dalam lahan garapan, bagaimana supaya lahan garapan ini tidak pada perspektif maskulin juga itu, tetapi berperspektif pada feminin, itu juga begitu sangat harus diperjuangkan di dalam keputusan keluarga begitu ya. Tapi bahwa situasi kebijakan yang membuat kami kemudian terutama perempuan, yang membuat kami merasa bahwa sebenarnya benar-benar ini tidak berpihak pada perempuan. Sebenarnya bahkan sampai kemudian kami merasakan bahwa perempuan itu tidak ada gitu di muka peraturan kebijakan, terutama kebijakan untuk mengakses perhutanan sosial, itu sebenarnya tidak ada gitu perempuan ini. Yang ada adalah laki-laki. Bayangkan, jangankan kementerian begitu ya, Pemda desa aja lebih mengedepankan kelompok laki-laki daripada perempuan gitu ya. Pemerintah desa semua seperti LMDH gitu ya, KTH itu pasti laki-laki gitu loh. Perempuan itu tidak ada, Mas, tidak ada perempuan itu. Petani perempuan itu tidak ada, seperti layaknya ketika kita mengenal bahwa nelayan Indonesia itu, nelayan di Nusantara itu tidak ada perempuan, padahal ada perempuan gitu loh. Dan itu perjuangan yang sangat berat buat kami untuk mengatakan bahwa perempuan itu kebanyakan adalah yang mengelola lahan garapan. Sampai saat ini karena dia terikat dengan keluarga, tidak bisa pergi. Kan begini, maaf, ini bercerita dulu. Kalau ketika panen ya, laki-laki bisa pergi ke kota untuk menjadi buruh bangunan, untuk menjadi pedagang asongan. Tapi kalau perempuan tidak bisa, dia harus tetap mengurus anaknya, mengurus ibunya, mengurus ayahnya yang sudah tua. Dia tidak mempunyai kemampuan untuk pergi ke kota, gitu ya. Ini kebanyakan masih didominasi oleh perempuan, dan perempuan itu, maka ketika kita berhadapan dengan Kamojang Hejo, itu 85% mereka penggarapnya adalah perempuan yang laki-lakinya tidak ada, sudah pergi gitu loh. Sudah pergi ke kota untuk bekerja, apalagi ini di musim pandemik gitu. Saya pikir bahwa keberpihakan, ya, niat dari pembuat kebijakan, baik dari itu desa, terutama di pusat, penting untuk memperhatikan terhadap bahwa perempuan itu ada, ya, perempuan itu ada. Bagaimanapun juga dia mengelola, dan dia mengelola dengan cinta dan kasih, bukan pada situasi coba kita lihat ya, di situasi di situasi perempuan-perempuan yang menggarap di wilayah-wilayah perhutani. Mereka tidak pernah berhadapan secara frontal gitu ya. Sampai saat ini mereka masih takut dengan perhutani, kayak dijajah aja begitu ya. Ini situasi yang sebenarnya memang harus kemudian dibangun kekuatan organisasi perempuan untuk menghadapi yang pertama adalah kebijakan suami gitu ya, yang harus kemudian didorong untuk membuat bahwa kepentingan lahan garapan ini adalah kepentingan keluarga, dan kepentingan perempuan sangat kuat di sana. Kemudian yang kedua adalah kelompok-kelompok tani, ya, maksudnya komunitas-komunitas di kampung, komunitas di kampung yang didominasi oleh laki-laki, bukan perempuan. Kemudian pemerintah desa itu sendiri itu sudah menjadi bagian dari perlawanan perjuangan kelompok petani perempuan ini sendiri. Jadi niat terhadap bahwa
memberikan akses terhadap perempuan itu penting dibahas, dibicarakan, dituliskan menjadi satu kebijakan sehingga perempuan mempunyai akses terhadap lahan garapan. Itu yang membuat kemudian kami para pendamping ini ngotot untuk memperjuangkan kelompok tani perempuan ini. Begitu, Mas Anto. Iya, terima kasih Bu Nisa. Memang itu ya, itu politiknya, itu keputusan politik organisasinya, Mas Anto. Iya, iya. Kalau nggak ada, kalau tadi balik lagi seperti tadi Bu Nisa sampaikan di awal, memang ketika perempuan ini butuh akses gitu ya, informasi, terus juga butuh akses pengetahuan. Yang penting juga adalah butuh pendamping sih sebenarnya. Pendamping yang seperti Bu Nisa nih, yang bisa menggerakkan gitu ya, dan juga memberikan pencerahan gitu bagi para anggota KTH gitu ya, bahwa penting nih bukan hanya apa ya bercocok tanam gitu ya di hutan gitu ya, ataupun mengelola hutan gitu, tapi juga penting juga menyadarkan bahwa ada hal-hal penting peran-peran perempuan baik di produksi di ketika mengelola hutan, tapi juga di rumah juga memberikan sebuah pemahaman bagi laki-lakinya juga, ketika juga di rumah juga dapat berdiskusi lah dengan para suaminya, bahwa ada peran juga mereka di sana juga, bukan karena mereka dianggap bahwa menjadi pendamping itu bagi suami lantas hanya menjadi orang kedua gitu ya, mencari nafkah. Tapi di sini ada peran-peran penting juga dari para perempuan ini mengelola hutan, itu juga ketika mengelola hutan mendapatkan peningkatan finansial gitu. Tapi juga di sisi lain juga bagi masa depan lingkungan, di lingkungan sekitar mereka juga penting juga gitu. Yang ini yang menjadi penting, bagaimana arti perempuan di perhutanan sosial seperti itu. Nah, kami masih menunggu nih kalau ada Mas Anto. Ya, Mas Anto, ada koreksi ya, ada koreksi. Ketika perempuan bekerja itu menjadi pembantu suami, ya, membantu suami, tidak, sama sekali tidak. Perempuan adalah sama perannya dengan laki-laki gitu ya, bahwa mereka adalah penopang keluarga begitu. Ada juga kok laki-laki yang menganggur kemudian hidup mengikuti perempuan begitu. Jadi ini adalah penopang, sama-sama menopang keluarga begitu, Mas Anto. Jadi berkebun itu adalah sama-sama menopang keluarga, bukan kemudian membantu. Ini adalah ini harus dikoreksi ya, bahwa harus selalu dimulai bahwa perempuan juga adalah penopang keluarga, bukan hanya laki-laki. Begitu, betul, Mas Anto. Ya. Iya, betul, Bu. Memang pentingnya adalah membuat perspektifnya itu merubah perspektif dari kaum laki-lakinya juga. Yang paling penting. Nah, itu yang bisa kita diskusikan ya pada kesempatan sore hari ini, bagaimana pentingnya perempuan dalam perhutanan sosial. Dan ini sangat kami di Indonesia Institute sangat senang sekali mendapatkan pencerahan gitu dari Bu Nisa yang memang praktisi dan juga setiap harinya bergelut dengan perhutanan sosial di KTH Kamojang Hejo, mendampingi KTH Kamojang Hejo. Dan ini masih dalam proses, Bu, ya, SK-nya ya? Ya, masih dalam proses, masih sedang diperjuangkan. Hari ini kami melayangkan surat untuk Bupati. Ya. Hari ini kami melayangkan surat untuk Bupati supaya Bupati meminta untuk menekan ya KLHK untuk segera melakukan pertek, untuk segera turun ke bawah. Jadi itu juga dilewati. Kami melayangkan surat dengan tembusan dengan beberapa tembusan. Tentu saja salah satunya tembusannya itu adalah
ke pemerintah provinsi, kemudian ke pemerintah pusat juga. Maksudnya itu ke Direktorat PKPS. Siap. Ya semoga Bu ya lancar gitu buat SK-nya dari KTH Kamojang Hejo. Dan mungkin untuk penutup gitu Bu, mungkin ada karena ini kan jaringannya Bu Nisa kan bukan hanya di Garut, tapi juga tadi ada Bu Leli dari di Deli Serdang gitu ya. Terus ada beberapa lagi yang mungkin bukan hanya di skup Garut, tapi juga udah nasional ini bicaranya ini, skupnya ini Bu Nisa ini. Jadi mungkin ada apa ya, saran ataupun kalimat penutup untuk bagaimana mendorong untuk memberikan semangat bagi penggiat perhutanan sosial dan khususnya untuk perempuan gitu. Mungkin ya, saya sangat mengajak semua elemen untuk mengambil ruang perhutanan sosial ini. Ini pemerintah terbuka, ada ruang untuk kita bergerak bagi mereka yang bagi kawasan-kawasan yang sudah ada perhutanan sosialnya di PIAPS-nya itu, saya pikir kita harus mengambil ruang ini, gitu, terutama untuk perempuan. Aksesnya sangat terbuka, kemudian rutenya walaupun rumit ya, masih bisa dilalui karena ini di bawah diurusnya begitu. Tinggal kita saling terkoneksi untuk menggabungkan diri untuk mengajukan ke KLHK. Dan ini tidak bisa sendirian. Ini harus bersama-sama, ya, harus bersama-sama supaya ruang ini diambil oleh perempuan. Kolaborasi, kemudian menggabungkan diri, saling memperkuat, saling membuka informasi, itu penting buat kelompok-kelompok tani perempuan. Mari kita mulai. Yang belum mulai, ayo kita kontak-kontakan. Ayo kita saling memberikan informasi, ayo kita saling meminta tolong kepada teman-teman yang sudah tinggal di kementerian, ya, menggunakan akses jaringan yang sudah sangat dekat dengan direktorat, dan tentu saja yang paling penting itu adalah membangun kekuatan untuk perempuan. Begitu, Mas Anto. Iya, terima kasih Bu Nisa atas pernyataannya, dan juga ini sangat menggerakkan gitu ya. Semoga ke depan banyak gerakan-gerakan lainnya yang bisa dijalankan oleh Bu Nisa di Garut, dan juga di levelnya mudah-mudahan saya sampaikan tadi bukan hanya Garut tapi dan nasional ini. Ya. Dan juga saya mengajak terutama yang di Jawa Barat ya. Ada Dr. Asep nih bergabung di sini. Mari supaya mungkin isu perempuan itu mari bersama-sama untuk jika di Garut jika ada akses untuk perhutanan sosial, mari kita bergabung bersama dengan kelompok masing-masing, dengan komunitas masing-masing. Saya mengajak untuk memberikan informasi yang lebih menyeluruh lagi. Akan memberikannya. Begitu, Mas Anto. Siap. Terima kasih Bu Nisa atas waktunya. Kami di Indonesia Institute sangat senang sekali dapat diskusi dengan Bu Nisa dan juga dengan Bapak Ibu semua yang telah hadir pada kesempatan sore hari ini gitu ya. Semoga kita dilancarkan nih bulan puasa, dilancarkan puasanya, diberikan kesehatan semua kita semua. Saya tutup Bu Nisa. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nisa. Ya.